Oke. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Titin. Gimana Malam, Mbak kabarnya ya. hari ini? Alhamdulillah sudah lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah sudah lebih baik ya. Oke, Iya. kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Oke. Mungkin sebelum kita mulai seperti biasanya saya tanyakan dulu keadaan perasaan sebelum saya coaching itu gimana yang jenengan rasakan Saat ini ya. saat ini? Saat ini saya ini benar-benar resah dan gelisah, Pak Waduh, ini. masih resah dan gelisah lagi nih ternyata. Iya, resah dan gelisah. Eh, tapi yang jadi bahan pemikiran saya hal yang berbeda, Pak. Yang jelas ini Oh, tidak di sudut sekolah, tidak ini. mungkin ada hal khusus nggak yang mau didiskusikan sebelum fokus ya untuk nanti coaching? Belum atau nanti dulu mungkin? Apa ya, Pak ya? Biar tidak resah itu loh, biar tidak gelisah dulu itu loh. Ya, apa ya, Pak ya? Mungkin memang itu sih, Pak. Memang keresahan saya ini nih yang Keresahan. perlu, iya. Keresahan saya ini yang perlu apa ya? Perlu saya bagi mungkin gitu ya. Perlu saya bagi. Oh gitu gitu. Oke. Kemudian tujuannya yang ingin jangan capai di sesi coaching ini apa kira-kira tujuan? Itu saya pingin dapat apa ya? Ketenangan mungkin itu, Pak. Ketenangan. Mungkin biar saya tuh tidak lagi resah memikirkan hal ini itu sesuatu yang apa yang berdasarkan pengalaman itu cukup membebani seperti itu. Oh, berarti jadi tujuan akhirnya yang diharapkan itu apa Bu? Kira-kira definisi atau tujuan akhir yang jenengan harapkan di sesi coaching kali ini? Dapat jalan keluar, Pak. Jalan keluar. Oke. Iya, dapat jalan keluar. Gimana nih saya merasakan hal yang enggak nyaman, yang Nyaman. Oke. ya. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilan coaching ini menurut Anda apa sesi coaching ini? Ukuran keberhasilan. Oh, saya kalau udah ini udah merasa ini nih gitu loh. Ukuran keberhasilannya menurut jenengan apa, Bu? Ukuran keberhasilannya kalau saya pertama lega, Pak. Lega. Jelas ketika kita punya sesuatu yang terasa mengganjal di hati, jadi beban pikiran, meresahkan, dibagi. Kemudian hal pertama kali yang dirasakan pasti lega. Kalau udah lega, saya juga ingin tahu nih apa sih langkah saya berikutnya nih supaya yang dulu terjadi itu nggak terulang lagi gitu loh Pak Yayan. Oke, oke. Jadi kira-kira kita mulai identifikasi nih, Bu. Apa sih yang jangan rasakan itu? Yang saya yang membuat kerisauan kok ya membuat saya jadi resah dan gelisah resah, itu gelisah seperti apa kira-kira? bahwa sekolah saya akan akreditasi, Pak. Lah ini yang membuat Ya, ya betul. And the problem is problem. Kapan itu? saya ya Kira-kira kapan itu akreditasinya itu? emang masih tahun depan sih, Pak, gitu kan ya. Tapi dan ini pun dulu juga udah terjadi gitu ya, Pak. Jadinya duh, ini saya inginnya apa yang dulu terjadi itu tidak terjadi lagi gitu loh, Pak Yan. Apa itu kira-kira, Bu? Ini jadikan saya lagi-lagi dijadikan koordinator nih, Pak. Wah ini. Koordinator dan kalau kemarin-kemarin kan seperti ketika pandemi itu kan Berarti koordinator 8 standarnya. Salah iya satu standarnya. iya begitu, Pak. Itu kan kalau sekarang itu ini tadi baru tadi siang di Kombel itu Bu pengawas datang gitu kan terus
ini udah menyampaikan tentang akreditasi juga itu. Kalau kemarin kan Bu Kepala Sekolah udah rapat dulu nih, terus hari ini dibawa nih di kombel sekolah itu. Nah, sebelum kombel dimulai saya udah dipanggil dulu nih, tuh. Ya, saya sih sebetulnya menjadi koordinator tuh bukan sesuatu yang bagi diri saya pribadi itu sebuah beban tuh harusnya enggak gitu loh. Tapi kemudian mungkin iklim kerjasamanya itu yang tidak semua yang kemudian menjadikan saya, aduh ini saya kalau seperti yang dulu lagi repot ini saya kan itu. Kalau dulu kan ketika kita masa pandemi itu kan akreditasi ada yang diperpanjang 1 tahun itu kan Pak, terus upload dokumen jadi ketika 2021 itu kan kita juga upload dokumen. Terus kemarin yang 2023 kita juga upload dokumen itu kan. Itu juga 2 kali itu saya jadi koordinator Pak gitu. Luar biasa. Jadi iya itu. Kemudian juga yang di tahun 2022 Pak ya kalau nggak salah, itu juga di tahun yang sama ada Monef SRA, itu saya juga jadi koordinator. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya itu ketika sekarang saya jadi koordinator lagi gitu loh, maka ada keresahan saya ada bagian yang saya tidak ingin terulang lagi gitu loh. Saya ada bagian yang ingin jangan sampailah terulang lagi. Tapi ini gimana nih ya caranya itu? Soalnya ini jadi memang tanya juga saya, kira-kira bagaimana Anda menghadapi, kan sudah tahu nih, oh akreditasi itu mesti seperti ini, dan yang enggak suka muncul pasti seperti ini. Nah, bagaimana cara menghadapi hal tersebut menurut jenengan? Ini saya juga masih ini sih Pak, tadi saya juga sama Bu Kepala sempat bilang, Bu, tapi saya benar-benar mohon tolong ini ya Bu ya, gitu. Gimana Mbak Titin? Ya kalau nanti itu udah benar-benar dibagi tugasnya siapa nanti yang kan itu ada 4 komponen ya, ada pembelajaran, ada mutu guru, kemudian ada manajerial, yang satu apa saya lupa itu. Nah itu nanti ya orang-orang yang di dalamnya ya bertanggung jawab. Kemudian yang bukan penanggung jawab sub itu dimintai bantuan sudah ada, maksudnya ada plotnya sendiri kemana itu ya mohon untuk yang sudah punya backup sendiri jangan ganggu orangnya orang lain gitu loh Pak itu yang dulu terjadi. Saya udah sebagai koordinator secara umum. Kemudian saya juga yang koordinator yang di manajerialnya. Habis itu orang-orang saya yang saya minta untuk bantu saya nih itu. Lah, kok diserobot temen? Lah ini gimana? Yang indikatornya dapat sedikit. Loh, kok malah nyerobotin punya saya ini gimana? Alasannya apa coba Pak Yayan? Alasannya pekerjaan saya tuh banyak, saya tuh di rumah harus ini, nyiapin dagangan, nyiapin ini. Saya, hah? Ini punya sekolahan, kita sama-sama, mohon maaf nih dalam hati kadang juga keselan. Kita sama-sama juga digaji, gaji kita sama, katakanlah. Ya tanggung jawab yang sama. Iya, kita udah ngerti ya, saya yang bagi itu sebagai koordinator dan bagi saya ini. Orang ini biasanya ini suka ngeluh nih, suka banyak alasan nih, udahlah saya kasih yang berat-berat, enggak itu. Tapi yang tahun kemarin masih kejadian Pak Yayan, beliaunya itu ngumpulin, ini 1 orang cuma dapat 1 indikator coba. Ngumpulinnya udah sampai ditagih-tagih, diingatkan lah ya nagihnya, terus saya ingetin, saya kalau sama teman-teman enggak seberapi-api ini Pak Yayan. Ini karena emosi. Enggak kasar ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini sudah sesuai dengan kesepakatan kita, sudah deadline kita. Mohon yang belum mengumpulkan segera ya. Karena nanti sebelum diupload, saya juga masih harus ngecek dulu, tidak untuk ngecek itu kan sama Bu Kepala Sekolah.
Kalau tidak kalau panjenengan terlalu mepet nanti kita nggak punya waktu untuk, melihat dokumennya, menelaah bersama. Kalau ada kesalahan ya sudah kita tidak punya waktu untuk memperbaiki gitu. Aduh ngomel-ngomel itu, saya itu udah tadi malam udah tidur sampai jam sekian, cucian piring dari warung menggunung, terus saya jam 2 udah bangun untuk ini. Lah, itu kan pekerjaan rumah, jangan dicampur adukkan. Nah, itu seperti ini udah yang saya minta ngasisteni saya udah ditarik ke sana. Lah ini terus gimana? Saya mau minta tolong nyeken aja, harusnya kan ketika udah ada pembagian tugas ya udahlah kita bersanduk tanggung jawab gitu. Nah itu Pak Yayan, itu Oh makanya saya gitu. jadi rasanya Risaunya gitu ya? iya kalau terjadi lagi saya repot. Nah saya dulu habis akreditasi jadi jatuh sakit loh Pak. Gitu. Oke Bu, Iya, berarti itu coba ya gimana kita ya Pak ya? mencoba mencari solusi. Jadi untuk hambatan ini kira-kira solusinya apa, kita coba cari solusi bersama nggih. Jadi coba kita merancang suatu aksi ya, rencana untuk bagaimana sih kok menghadapi atau menangani orang-orang seperti ini ya Bu. Oke. Menurut jenengan gimana dalam Kalau menangani, kan sudah tahu nih, oh yang si A itu yang nggak mau, ibaratnya ya nggak mau kerja, kemudian si B lelet dan lain sebagainya. Jenengan sudah punya pengalaman, nah kira-kira rencananya jenengan untuk menangani orang-orang seperti ini seperti apa? kalau menurut Pak Yayan kalau misalnya saya lebih tegas gitu gimana ya Pak ya? Nah, mungkin itu poinnya. Tegasnya mungkin dari kesepakatan, ya itu tadi kayaknya ya sudah Tapi buat udah Pak. kesepakatan. Tapi memang saya kalau mengingatkan itu kalau sama teman-teman yang Agak enggak mungkin halus, yang ya. pelan gitu, Bapak Ibu monggo nggih kita Nah, itu tapi mungkin saya juga poinnya. tapi gimana kalau jawabnya gitu lagi gimana ya Pak ya? Apa Jadi pokoknya kalau udah deadline harus gitu. Mungkin nanti nah, saya diktator enggak gitu ya? jadi mungkin jenengan punya Bu, prioritas. Itu kan prioritas apa-apa yang jenengan selesaikan, mungkin apakah punya prioritas dari rencana yang jenengan buat tadi kan, jenengan berkata lebih tegas. Tegasnya itu seperti apa menurut jenengan? Tegasnya untuk menghadapi orang-orang seperti ini kan. Sebenarnya Jangan saya harusnya tahu persis orang-orang seperti ini, trouble-nya ini dan permasalahannya seperti ini. Saya tuh suka nggak enakan sih orangnya, Pak. Nah, Kalau itu berarti kalau orangnya kayak gitu ya udahlah tak diemin. Waktu itu juga ya udahlah tak diemin, udah wis itulah terserahlah coba nanti mau dikumpulin kapan, terserah. Nanti kalau memang mentok udah mendekati deadline harus segera di-upload, tidak dia nggak ngirim ya udahlah tak bikin sendiri itu loh. Itu mungkin kelemahan saya juga kayak gitu ya, Pak ya. Jadi nggak itu. Oke. saya jadi ngerasa kurang tegas mungkin gitu. Kemudian strategi jenengan kira-kira apa, Bu? Untuk menyelesaikan itu selain ya sudah ada belum kira-kira saya bisa biar lebih tegas, kemudian ya nggak enakan, itu kira-kira gimana jenengan Saya kayak strateginya? ya itu Pak, pertama saya harus latihan untuk bilang apa ya, ini pokoknya kita ikuti aturan, kita on the track, kita harus begini gitu. Mungkin ya tetap Latihan. meningkatkan ketegasan sama ini, nggak usah sungkan-sungkan lagi gitu aja kali mungkin Iya, ya Pak ya. mungkin Karena itu ketika saya sungkan juga kayak nggak ngerasa gitu, tetap ya, santai, tetap kita ini sudah ibaratnya ya sudah mengalah tapi malah seperti itu nih Bu ya yang dirasakan oleh orang-orang yang luar biasa. Itu pasti ada di circle kerja itu orang-orang seperti itu. iya, suka bikin ini, aduh gimana sih itu kan. Oke, Kayak menurut gitu, saya Pak. juga langkah-langkahnya sudah baik Bu, jangan mencoba berlatih ketegasan, berlatih deadline, berlatih tegelan, ibaratnya tanda Iya. kutip harus Sama tegelan. satu lagi mungkin Pak Apa? Yayan,
Satu lagi ini, saya harus menanamkan ke pemikiran saya bahwa ini teman pernah ada yang bilang gitu, Bu, akreditasi nilainya bukan tanggung jawab jenengan, hasilnya itu bukan tanggung jawab jenengan sendiri gitu. Kalau teman-teman ngasihnya nggak bener, diminta untuk ngerevisi nggak mau, ya udah nggak usah jenengan semua yang revisi, repot jenengan kalau sama orang Nah, lain. Ini mungkin itu rasa apa Bu namanya? Rasa apa? Tapi ada emannya itu loh. Mungkin saya harus eman. latihan itu juga Pak. Maksudnya Ya, itu artinya mungkin harus ini bukan tanggung jawab saya pribadi gitu. Mungkin dan seperti itu bukan ya Pak ya. salah jenengan Ya, seluruhnya nih. Oke. Oke, harus baik. berarti untuk merasa tidak bersalah juga ini saya. Nah, berarti poinnya tambah 1 itu merasa tidak bersalah. Oke, baik sekarang mungkin masuk ke sesi tanggung jawab ya, Bu. Tanggung jawab untuk komitmen apa yang jenengan akan laksanakan dalam tahap rencana yang sudah disiapkan tadi, jenengan bisa untuk tegelan, kemudian untuk apa namanya, tegas dan lain sebagainya itu bagaimana bentuk komitmennya atau dari rencana jenengan untuk melakukan itu? Saya akan mulai di ini Pak, mungkin di rapat pertama tentang pembahasan Mhm, akreditasi nanti Pak. Kalau tadi kan di Kombel dan ada pengawas ya, juga kan, saya nggak mungkin terlalu banyak ini langsung dan frontal. belum iya, dan belum dapat pencerahan kayak gini juga sih, masa saya mau gimana sih gitu kan. Nah, mungkin nanti di rapat pertama itu saya sudah akan mulai apa ya, kayak ngasih, rambu-rambu mungkin sama teman-teman ya itu. Mhm, Tuh, oke. biar biar dari awal juga beliau-beliaunya, "Oh ini Bu Titin tuh begini nih," gitu, biar ini semua untuk kebaikan bersama gitu. Ya semoga aja sih Pak gitu, sudah diberi apa, diseminasi tentang disiplin positif juga sih Disiplin gitu. positif harusnya. Semoga aja ada perubahan Kemudian gitu. kira-kira siapa Bu yang membantu dalam menjaga apa ya, komitmen itu jenengan biar bisa punya power, bisa punya ketegasan itu kira-kira siapa yang akan membantu di sekitar Anda? Kepala sekolah terutama ini Pak Yayan, Nah kepala berarti sekolah. komunikasinya Bu dengan Pak Kepala ya? Bu Kepala? Iya, Oh, berarti betul. kepala Dan satu PR lagi, karena sebentar lagi kepala sekolah saya ganti berarti ini karena beliau mau purna. Besok di masa akreditasi ganti nih. oke. Berarti sudah ter apa ya, sudah terelaborasi kemudian sudah terungkapkan ya rencana-rencana jenengan dan komitmen-komitmen untuk melakukan, eee, aksi-aksi untuk besok ini biar biar jenengan merasa ya, apa ya namanya, merasa terselesaikan keresahannya, seperti itu. Iya. Mungkin itu, Bu, Iya, Kak bagaimana Yayan. perasaannya sekarang? Ya, I feel better. Oke oke, terima kasih. Mungkin ini sudah lebih 3 menit ini. Oke, terima kasih Bu Titin, Anda Sama-sama Pak sudah Yan, saya yang lebih terima kasih banyak. lebih baik Sudah sudah dibantu. direncanakan dan tinggal eksekusi untuk rapat besok pagi eksekusi pertama. Besok kapan berapanya? Mulai kapan? Mungkin hari apa ya, Rabu mungkin gitu. Oke. Terima kasih Bu Titin. Saya terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.